Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sasabila Bisono dengan NIM 2305 1204023 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang routing dinamik, yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracker. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya, protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi router yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router ini mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamik mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan device tujuan. Macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada routing information protocol, yang kedua internal gateway routing protocol, yang ketiga open source path first, yang keempat enhanced internal gateway routing protocol, yang kelima border gateway protocol. Kelebihan routing dinamik. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kekurangan routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik. Bila terjadi down bandwidth, jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Perbedaan yang spesifik untuk kedua jenis routing. Routing statik berfungsi pada protokol IP. Router tidak dapat membagi informasi routing. Routing tabel dibuat dan dihapus secara manual. Tidak menggunakan routing protokol. Microsoft mendukung multi-com sistem seperti router. Routing dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Router membagi informasi routing secara otomatis. Routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Terdapat routing protokol seperti RIP untuk OSPF. Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Routing Information Protocol atau IRP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini digunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2 atau RFC 2453.
kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju seperti Open Shorter Path First atau OSPF dan protokol OSI, ISIS. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIP NG atau RP Next Generation atau RP generasi berikutnya yang diterbitkan dalam RFC 2080 tahun 1997. Cara kerja RIP. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik dari RIP. Distance Vector Routing Protocol. Hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Secara default routing update 30 detik sekali. RIP v1 kelas full routing protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update. RIP v2 kelas less routing protocol mengirim subnet mask pada update 2. Langsung saja kita lakukan simulasi routing dinamik. Untuk PC1 kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk router 2-nya yaitu kita isikan IP-nya 192.168.1.65. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk fast Ethernet 0 di router 1 yaitu 192.168.1.62. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Fast Ethernet 1 192.168.1.126. Subnet mask-nya 255.255.255.192. PC3 IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Subnet mask-nya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254. Fast Ethernet 0 di router 2 yaitu 192.168.1.254. Subnet mask-nya 255.255.255.128. IP server 1 yaitu 33.33.33.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 33.33.33.3. Server 2 IP-nya yaitu 43.43.43.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 43.43.43.3. Pada router 3 Fast Ethernet 0 IP address-nya yaitu 33.33.33.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk Fast Ethernet 1 43.43.43.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Pada router 1 IP serial 2 yaitu 13.13.13.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk serial 3-nya IP address-nya yaitu 23.23.23.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Pada router 2 IP serial 2 yaitu 12.12.12.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk serial 3 IP address-nya yaitu 23.23.23.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0.
Pada router 3, serial 2, IP address-nya yaitu 13.13.13.3, subnet mask-nya 255.255.255.0. Serial 3, IP address-nya yaitu 23.23.23.3, subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router, yaitu no auto summary dan version 2. Pada router 1 di RIP, kita tambahkan networknya yaitu 12.12.12.0. Tambahkan juga 13.13.13.0 dan tambahkan 192.168.1.0. Pada router 2, kita tambahkan RIP-nya network yaitu 12.12.12.0, 23.23.23.0, 192.168.1.0. Pada router 3, kita juga tambahkan RIP-nya yaitu 13.13.13.0, 23.23.23.0, 33.33.33.0, 43.43.43.0. Agar konfigurasi tersimpan, maka harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau Alt+S.
Pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list, APv4, ICMP. Kirim pesan dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 2. Dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC2. PC3 ke server 1. PC3 ke server 2. Server 1 ke server 2. Server 1 ke PC1. Server 1 ke PC2. Server 1 ke PC3. Setelah melakukan simulasi, kembali ke mode real time. Setelah itu melakukan tracing. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah pada CLI router, yaitu show IP router. Lakukan pada tiap-tiap router. Buat skenario jalur routing router 1 sampai router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 sampai router 3. Misal interface serial router 3 arah router 1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik.
Setelah itu kita coba untuk melakukan pengiriman pesan seperti yang awal tadi. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, masukkan perintah pada CLI router, yaitu show IP router. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.